Gatorina Bariatus NIM 191041685 mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis dengan dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Berikut adalah ringkasan saya tentang materi non-market strategi atau strategi non-pasar. Non-pasar mengacu pada faktor pengorganisasian dan koreksi internal dan eksternal yang memberikan ketertiban bagi pasar dan jenis organisasi dan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti ekonomi, politik, budaya, sehingga mereka dapat berfungsi secara efisien dan efektif serta memperbaiki kegagalan mereka. Strategi non-pasar adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan merupakan strategi pasar. Banyak perusahaan yang terlibat dalam strategi non-pasar sehingga mereka dapat mengalahkan pesaing mereka di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non-pasar yang umum digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi pengaruh pasar. Political lobbying merupakan strategi di mana perusahaan menggunakan lobby group yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses kepada pengambil keputusan terutama dari pemerintah. Kelompok lobby melobi perusahaan dengan mendatangi media atau stasiun TV dan radio untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok lobby menggunakan politisi dan media untuk mendorong kebijakan organisasi dengan mengakses pengambil keputusan dan juga menggunakan media untuk mendukung praktik bisnis organisasi. Lobby politik telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ada banyak firma lobby dan kelompok humas yang telah didirikan. Kelompok lobby bekerja sama dengan media. Kelompok lobby bekerja sama dengan media. Mereka pergi ke stasiun TV untuk mempromosikan klien mereka atau organisasi bisnis dan minat klien tersebut. Banyak kelompok lobby dan kelompok PR mengudara terutama pada awal resesi yang memperjuangkan klien mereka. Kemudian non-market adalah aspek sosial, politik, dan sebagai peraturan pemerintah yang memberikan tekanan terhadap strategi perusahaan. Oleh karena isu yang disandang non-market begitu luas, maka perusahaan perlu menjadikannya sebagai bagian integral dari corporate strategi. Berbagai isu seperti perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, kebijakan teknologi, politik, legislasi, regulasi, dan anti-monopoli HAM, tekanan aktivitas NGO, hubungan pemangku kepentingan, CSR, dan etika memerlukan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk mengelolanya. Mungkin saja selama ini banyak perusahaan sudah melakukan analisa dan pendekatan terhadap isu tersebut, tetapi sifatnya sektoral, fragmen, dan sporadis, sehingga hasilnya tidak efektif. Kemudian poin dalam lingkungan bukan pasar berdasarkan yang pertama kegiatan ekonomi keseluruhan, yaitu kegiatan perekonomian secara global yang mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu perusahaan. Kemudian poin dalam lingkungan bukan pasar berdasarkan peraturan perundang-undang. Peraturan yang berlaku dapat mempengaruhi sistem produksi suatu perusahaan. Kemudian poin dalam lingkungan bukan pasar berdasarkan kestabilan politik, yaitu apabila dalam suatu negara terjadi ketidakstabilan politik, maka akan berpengaruh pada perekonomian dan juga harga-harga bahan baku dan produk. Poin dalam lingkungan bukan pasar berdasarkan kebudayaan masyarakat, yaitu kebudayaan suatu masyarakat mempengaruhi produksi suatu perusahaan. Apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan budaya masyarakat, maka produk tersebut tidak akan laku di pasaran. Baiklah, sekian ringkasan dari saya. Terima kasih.